kembali di debat publik ketiga Pilgub Jatim 2024. Kita memasuki sesi penajaman visi misi dan menjawab pertanyaan panelis. Dan kali ini khusus untuk para calon wakil gubernur yang akan menjawab pertanyaan panelis. Selanjutnya ditanggapi calon wakil gubernur lain, kemudian direspon kembali. Kami mohon meskipun ini hanya untuk calon wakil gubernur, tapi calon gubernur bisa ikut mendampingi, boleh semuanya menuju ke podium. Kami persilakan untuk maju ke podium. Seluruh pasangan calon bisa menuju ke podium. Seluruh pasangan calon, silakan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada hadirin sekalian yang menjaga situasi malam hari ini kondusif. Kita dengarkan secara seksama, karena di segmen ini hanya untuk calon wakil gubernur. Kami mohon kepada calon wakil gubernur nomor urut 2, bisa mengambil subtema, dan calon gubernur mengambil kode pertanyaan di fishbowl. Kami persilakan kepada calon wakil gubernur nomor urut 2 mengambil kode subtema dan calon gubernur untuk mengambil kode pertanyaan di fishbowl. Bisa diangkat bersamaan dan diperlihatkan ke kamera. Baik, kita rekam di kamera. 4C. Baik, 4C kami akan ambilkan amplopnya. 4C, Bapak Ibu hadirin sekalian, masih tersegel. Dan kami akan bacakan pertanyaan hanya satu kali. Tidak lama lagi akses tol Probolinggo Banyuwangi akan tersambung. Begitu pula Probolinggo, Lumajang, Jombang, Kediri, dan Gresik, Tuban. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, pembangunan tol baru belum sepenuhnya disertai dengan persiapan daerah untuk memanfaatkan secara maksimal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Dari kenyataan tersebut, kebijakan apa yang akan paslon lakukan dan langkah teknis apa untuk mendorong pemerintah kabupaten kota dalam memanfaatkan peluang ekonomi dengan adanya fasilitas tol tersebut? Waktu Anda menjawab 1 menit 30 detik dimulai ketika Anda berbicara. Baik, mohon izin kami mengawali dengan menyampaikan informasi yang kami dapatkan saat bertugas di pemerintah provinsi. Koreksi bahwa tol yang akan dibangun dari Probolinggo Banyuwangi untuk tahap ini akan diselesaikan sampai Besuki, bukan sampai Banyuwangi. Karena realitanya kita mengetahui bahwa ada tekanan finansial yang sangat kuat kepada perusahaan-perusahaan konsesi jalan tol. Namun demikian, ini bukan kabar yang sepenuhnya menyedihkan bagi masyarakat, karena dari Besuki ini artinya exit tol tersebut bisa mengakses langsung ke Bondowoso di selatan, terus ke Jember, jaraknya sudah dekat, atau terus ke arah Situbondo dan Asem Bagus. Dalam pertemuan saya dengan segenap pelaku UMKM yang ada di Bondowoso, mereka sudah sangat berminat untuk mengembangkan misalnya arak-arak, wisata yang ada di dekat exit tol Besuki. Oleh karena itu tentunya keberadaan tol seperti sebagaimana dialami Madiun dan Nganjuk, exit tol itu justru membuka ruang untuk industri padat karya berkembang. Jadi pembangunan tol sebenarnya menciptakan peluang baru. Tinggal bagaimana kita kemudian bisa memberikan transisi yang memadai. Adapun untuk Gresik ke Tuban dan Probolinggo Lumajang, izinkan kami sampaikan pada kesempatan ini, justru Probolinggo Lumajang karena kami berdasarkan pengalaman mengelola tol di tingkat pusat, tahu bahwa akan makan waktu, maka yang kita fokuskan adalah pelebaran jalan nasional Probolinggo Lumajang. Waktunya habis. Selanjutnya kami persilakan kepada calon wakil gubernur nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban calon wakil gubernur nomor 2. Maksud kami calon wakil gubernur nomor urut 3 untuk menanggapi jawaban dari calon wakil gubernur nomor urut 2. Waktu 1 menit dimulai saat berbicara. Ya, terima kasih. Saya kira pembangunan itu adalah sebuah keniscayaan. Tapi problemnya adalah bagaimana masyarakat lokal merespon itu dengan baik. Dan itu tergantung dari kehadiran pemerintah. Andaikan saja di setiap rest area itu harus dimunculkan produk-produk lokal, ini akan pasti membantu kepada masyarakat lokal agar bisa tumbuh kembang dan sebagainya. Ini yang menjadi fokus kepada kita semuanya. Problemnya adalah banyak sekali barang-barang angkutan barang itu tidak bisa terangkut dengan baik melalui jalan tol karena mereka tidak mampu untuk membayar akses tol tersebut. Maka perlu ada solusi, bisa tumbuh kembang dan sebagainya. Ini yang menjadi fokus kepada kita semuanya. Problemnya adalah
banyak sekali barang-barang angkutan barang itu tidak bisa terangkut dengan baik melalui jalan tol karena mereka tidak mampu untuk membayar akses tol tersebut. Maka perlu ada solusi, dan juga saya kira jalan tol ini bukan satu-satunya jalan untuk membangun transportasi yang ada di Jawa Timur, tapi ini justru misalnya kita manfaatkan untuk melebarkan jalan lagi yang non-tol, yang harus kita perhatikan agar masyarakat juga bisa merasakan akses yang maksimal tanpa terganggu dengan transportasi yang lain. Jadi manfaatkan jalan tol ini dengan baik, dengan Waktunya habis. Berikutnya kami persilakan calon wakil gubernur nomor urut 1 untuk menanggapi. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Kami pasangan Lulu Lukman ingin memastikan bahwa seluruh tol yang melintasi Jawa Timur harus ada pintu tol di setiap kabupaten. Saat ini ada beberapa kabupaten yang belum memiliki pintu tol, misalnya di Magetan. Kami ingin ke depan seluruh kabupaten yang ada di Jawa Timur yang dilintasi oleh tol harus ada pintu tolnya. Dengan demikian di setiap pintu tol itu bisa menjadi kawasan untuk pertumbuhan ekonomi dengan menghadirkan produk unggulan kabupaten di masing-masing kabupaten yang ada di Jawa Timur yang dilintasi oleh tol. Karena dengan begitu maka banyak sekali manfaat yang bisa didapatkan oleh masyarakat untuk pengembangan ekonomi, menjual produk-produk yang dihasilkan dari masing-masing kabupaten, tentu dengan berbagai macam produk-produk yang dihasilkan di masing-masing kabupaten unggulan tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada sedikit waktu? Cukup? Baik, waktu habis. Selanjutnya kesempatan untuk calon wakil gubernur nomor urut 2 untuk merespon tanggapan dari cawagup nomor 1 dan 3. Terima kasih pada Gus Han, kita sepemikiran. Itu juga yang mendasari kenapa kami fokus untuk pelebaran tol Probolinggo-Lumajang. Saya ulangi, Jalan Nasional Probolinggo-Lumajang. Sehingga pada kesempatan kami bertemu dengan supir-supir angkutan barang, mereka sangat berbahagia karena sekarang waktu tempuhnya jadi jauh lebih singkat dari Lumajang menuju Kelakah menuju ke Leces. Dan ini adalah bukti bahwa memang fokus pembangunan kita tidak melulu tol. Dan ingat, menurut Undang-Undang Jalan, tol itu adalah jalan alternatif. Harus ada jalan nasionalnya di sana. Oleh karena itu, sebagaimana disampaikan tadi, bahwa dampak ekonomi kepada mereka yang biasa dilalui ini bisa dimitigasi. Silakan sekarang pergi ke rest area. Bukan nama-nama franchise internasional kok yang mendominasi, tapi ada nasi pecel. Saya waktu itu juga makan bakso yang semuanya adalah merek-merek lokal. Karena sudah jadi arahan dari Presiden waktu itu bahwa harus mengangkat ekonomi lokal. Terima kasih. Waktunya habis. Baik. Berikutnya kami persilakan calon wakil gubernur nomor urut 3 mengambil